Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adi Bia Sajidah Hanif, Asa Alvino Wendra, Ayu Salsabila, Elfarica Ambia, Nailatul Fadilah Arisya, dan Rahmadina Novia akan menjelaskan tentang sistem perkemian dan fisiologi sistem saraf. Poin-poin yang kita bahas, pertama ada pengertian sistem perkemihan, kedua struktur organ perkemihan, ketiga sistem saraf, dan terakhir fisiologi sistem saraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Jadi sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya, struktur organ perkemihan. Nah, di sini ada beberapa susunan organ perkemihan. Di antaranya yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, dan yang keempat uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Cekungan ini disebut sebagai hilus renalis yang di dalamnya terdapat apex pelvis renalis dan struktur lain yang merawat ginjal, diantaranya ada pembuluh darah, sistem limfatik, dan sistem saraf. Beberapa fungsi ginjal diantaranya itu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik atau zat beracun. Ginjal juga mengeluarkan yang namanya polutan, obat-obatan, zat tambahan makanan, atau zat kimia asing lain dalam tubuh. Lalu selanjutnya yaitu mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik, dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran yang abnormal dari ion-ion. Lalu yang ketiga yaitu mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Jadi ginjal ini dapat mempertahankan stabilitas pH dalam darah. Lalu fungsi ginjal selanjutnya yaitu fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting dalam mengatur tekanan darah, yaitu untuk memproses pembentukan sel darah merah. Ginjal juga membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol atau yang namanya vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Lalu selanjutnya mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Bahan-bahan yang diekskresi oleh ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing. Selanjutnya yaitu struktur ginjal, diantaranya itu ada korteks, medula, dan pelvis. Bisa dilihat pada gambar berikut. Masih terkait dengan ginjal, jadi ada namanya struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron ini terdiri dari yang pertama glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arterio efferent yang kemudian bersatu menuju arterio efferent.
berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Lalu yang kedua adalah kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Lalu yang ketiga ada tubulus. Tubulus ini terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, berfungsi sebagai mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Lalu selanjutnya ada anse Henle atau lengkung Henle, berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Lalu yang ketiga ada tubulus distal, berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Lalu selanjutnya ada ductus pengumpul atau ductus collectivus. Satu ductus pengumpul mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Nah, pada ginjal terjadi proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus di sini berfungsi untuk menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Hasil filtrasi di glomerulus akan mengalir menuju kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer. Urin primer mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang terkumpul di kapsula Bowman masuk ke dalam tubulus contortus proksimal dan terjadi reabsorpsi. Pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Urin sekunder ini akan masuk ke lengkung Henle. Lalu yang ketiga ada augmentasi atau pengendapan. Dari lengkung Henle, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal untuk masuk ke tahap augmentasi. Selama melewati tubulus distal, urin ini banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin semakin pekat. Selanjutnya, urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Pengeluaran urin diatur oleh otot-otot sphincter. Nah, hasil akhir dari tahap augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Pada proses pembentukan urin bisa dilihat pada gambar berikut. Struktur organ perkemihan selanjutnya yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjang ureter lebih kurang 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Ureter sendiri berfungsi untuk menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan-lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos menimbulkan gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Organ perkemihan yang selanjutnya itu vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berongga dan berotot yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan melalui uretra dan terletak di rongga pelvis. Pada laki-laki, kandung kemih terletak di sisi pubis dan di depan rektum. Sedangkan pada perempuan, kandung kemih terletak di bawah uterus dan di depan vagina. Dinding-dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar yaitu peritoneum, tunika muscularis yaitu lapisan berotot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa yaitu lapisan bagian dalam.
Bagian-bagian fisika urinaria yang pertama yaitu fundus. Fundus adalah bagian yang menghadap ke belakang dan ke bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectovesical yang terisi oleh jaringan ikat, ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Bagian yang kedua yaitu corpus. Corpus bagian dari vertex dan fundus. Corpus adalah bagian yang menghadap ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjang uretra kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari yang pertama uretra prostatik yang panjangnya 3 cm di bawah leher kandung kemih sampai prostat. Yang kedua uretra membranosa yang panjangnya 1 sampai 2 cm yang terdapat pada sphincter uretra eksterna. Yang ketiga uretra cavernous atau penile uretra yang panjangnya 15 cm dari penis sampai orifisium uretra. Pada wanita, panjang uretra kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm atau 3 sampai 5 cm. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Uretra pada wanita hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi. Selanjutnya air kemih atau urin. Sifat fisik air kemih terdiri dari yang pertama jumlah ekskresi dalam 24 jam lebih kurang 1500 cc tergantung dari pemasukan cairan dan faktor lainnya. Yang kedua warna. Warna air kemih biasanya bening kuning muda dan jika dibiarkan lama-lama akan menjadi keruh. Yang ketiga yaitu bau. Bau khas dari air kemih bila dibiarkan lama-lama akan berbau amoniak. Keempat yaitu berat jenis. Berat jenis air kemih yaitu sekitar 1015 sampai 1020. Yang kelima, reaksi asam. Bila dibiarkan lama-lama menjadi alkalis, juga tergantung daripada diet. Seperti sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf, atau yang disebut dengan neuron, yang berkumpul membentuk suatu berkas yang dinamakan vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terbagi atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berikut adalah gambar pada sistem saraf di tubuh manusia. Sistem saraf pusat yaitu adalah otak, sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi yaitu syaraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf pusat. Organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat manusia meliputi yang pertama yaitu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh, termasuk sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan memori atau ingatan. Kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Berikutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi pun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu susunan saraf somatik. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Ketika Anda makan, menulis, berbicara, maka saraf inilah yang mengkoordinirnya. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Yang kedua yaitu susunan saraf otonom atau tak sadar. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat.
Contohnya, gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Kerja saraf otonom ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri kita sendiri. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Yang kedua yaitu sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita sendiri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Selanjutnya mengenai fisiologi sistem saraf sebagai pengolahan informasi. Sinaps sebagai tempat hubungan satu neuron dengan neuron berikutnya untuk mengatur penghantaran isyarat, menentukan arah penyebaran isyarat saraf di dalam sistem saraf. Beberapa neuron bereaksi terhadap perangsangan dengan sejumlah besar impuls, sedangkan yang lain bereaksi terhadap beberapa impuls saja. Sinaps melakukan suatu tindakan selektif, sering menghambat isyarat lemah dan meneruskan isyarat kuat. Tidak menyalurkan isyarat ke berbagai arah, tapi hanya satu arah saja. Hanya sebagian kecil informasi sensoris penting yang menyebabkan reaksi motorik segera. Sebagian besar sisanya disimpan untuk mengatur kegiatan motorik di masa yang akan datang dan digunakan dalam proses berpikir. Penyimpanan ini terjadi dalam korteks cerebri tetapi tidak semuanya, karena daerah basal otak dan medula spinalis dapat menyimpan sejumlah kecil informasi. Selanjutnya tentang gerak refleks. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsangan, kemudian diteruskan oleh saraf sensoris ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung tanpa diolah di dalam otak, dan langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Lengkung refleks terdiri dari alat indera seperti saraf eferen, satu atau lebih sinapsis yang terdapat di susunan saraf pusat atau di ganglion simpatis, serat saraf eferen dan efektor. Gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Misalnya, ketika kita menutup mata pada saat terkena debu. Urutan perambatan impuls pada gerak refleks yaitu dari stimulus pada organ reseptor, kemudian ke sel saraf sensorik, kemudian ke sel penghubung atau asosiasi pada sumsum tulang belakang, kemudian ke sel saraf motorik, dan yang terakhir respon pada organ efektor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Jadi singkatnya itu, saraf merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang.
Saraf sensorik dapat merespon berbagai jenis rangsangan dari luar pada otot, sendi, maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa sakit, posisi tertentu, ataupun gerakan. Sedangkan sistem saraf motorik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem saraf motorik somatik. Sistem saraf motorik somatik mengontrol kontraksi otot rangka secara volunteer atau sadar, dan involunteer berupa respons yang sederhana dan otomatis, atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran, bisa disebut juga dengan refleks. Kedua, sistem saraf motorik otonom atau sistem saraf motorik visceral. Sistem saraf motorik otonom atau sistem saraf motorik visceral mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi luhur. Fungsi luhur adalah fungsi saraf pusat atau otak yang berhubungan dengan pemikiran yang abstrak, yaitu belajar dan ingatan, emosi, bicara, bahasa dan berkomunikasi, kecerdasan, dan tidur. Yang dimaksud dengan fungsi luhur yaitu yang pertama fungsi bahasa, yang kedua fungsi persepsi, yang ketiga fungsi memori, yang keempat fungsi emosi, dan yang terakhir fungsi kognitif. Selanjutnya, pengaturan gerak dan sikap. Bisa kita lihat pada gambar ini, letak otak kecil, yang mana otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak kecil juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus, seperti menulis dan melukis. Sekian penjelasan kami mengenai sistem perkemihan dan fisiologi sistem saraf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.